Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Anissa Suwandi dari kelas 12 MIPA. Saya akan mengerjakan tugas sejarah, yaitu saya akan menjelaskan perbandingan kondisi politik pemerintahan di masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Yang pertama yaitu kondisi politik pada masa Soekarno. Kondisi politik pada masa ini kurang stabil dan morat-marit karena negara Indonesia baru saja merdeka, sehingga masih banyak sekali yang harus dibenahi dan diatur. Selain itu juga banyak pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat untuk melepas diri dari NKRI yang menyebabkan kondisi politik masa itu tidak menentu. Kekurangan politik pada masa Soekarno yaitu yang pertama, terjadi banyak teror dan makarya, yaitu yang pertama APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua Andi Aziz yang merupakan tentara KNIL Makassar yang tidak mau bergabung dengan adanya TNI. Yang ketiga yaitu RMS Republik Maluku Selatan yang menginginkan untuk lepas dari RI. Yang keempat yaitu Permesta Sumatera dan PRRI Sulawesi yang juga ingin melepaskan diri dari RI. Dan yang kelima yaitu pemberontakan berkedok agama. Selain itu ada juga kelebihan pada politik di masa Soekarno, yaitu yang pertama, Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora untuk menyelamatkan Irian Barat dari Belanda. Yang kedua yaitu pemerintah mengadakan konferensi Malino yang salah satu hasilnya adalah lahirnya nama Irian. Yang ketiga yaitu pemerintah berhasil menggerakkan semangat pemuda untuk melakukan perubahan. Dan yang keempat yaitu berhasilnya penyelenggaraan pemilu pada tahun 1955. Dan yang kelima yaitu pembubaran Badan Konstituante karena dinilai tidak berhasil. Yaitu pada masa Presiden Soeharto. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal tersebut membuat politik tidak stabil. Dan pada saat bersamaan itu juga Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk. Situasi tersebut mengakibatkan kebutuhan pokok melambung tinggi. Kondisi ini mendorong para pemuda dan mahasiswa aksi demonstrasi yang menuntut penyelesaian terhadap pelaku G30 SPKI dan perbaikan ekonomi. Pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntunan rakyat disebut dengan Tritura. Tuntunan untuk membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi. Untuk mencoba menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwikora menjadi kabinet 100 menteri. Perubahan ini tidak memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih ada tokoh yang disinyalir terakibat G30 SPKI. Pada saat pelantikan kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para pemuda dan mahasiswa berdemonstrasi memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang pasukan Cakrawirawa dan menyebabkan bentrok hingga gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Peristiwa berdarah tersebut menyebabkan krisis politik Indonesia semakin memuncak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.